nggak sengaja kesenggol, dibilang pleks, pulang. Ada sebuah keluarga di tetangganya dia, kemudian ada kos-kosan juga, tiap malam usrak-usruk di situ, ya kan, ngobrol. Istrinya bukan, suaminya bukan, hanya dilaporkan ke ERT, ada apa semua, diperingati. Nggak boleh seperti itu. Gue malah dimarahin, RT-nya malah ditentang, diniskan. Akhirnya sekarang dibuatkan gubuk khusus buat rusak-rusuknya dia, itu dibuatin gubuk khusus sama keluarganya sekalian. Antum lihat. Makanya kita kan nggak aneh dan tidak perlu merasa terperanjat kalau ada di salah satu kota di daerah kita itu satu kampung profesinya seluruhnya pelacur, dan bahkan bapaknya sendiri yang nganter anaknya ke calo atau ke germo untuk jadi pelacur. Na'udzubillah. Bukan merupakan sebuah satu yang aneh, yang tampak maupun tidak tampak. Di barat kan hukum bisa berjalan itu, khusus untuk perselingkuhan itu. Kalau perselingkuhan itu terjadi di dalam rumah, ya kan, suami istri, lingkup rumah suami istri, artinya si suaminya membawa selingkuhannya ke dalam rumah, ini yang dihukum. Karena ini daerah teritorial kekuasaan istri yang resmi. Anda telah membawa masuk, ya kan, orang lain ke batas negara orang lain. Nah, ini yang salah, nggak boleh. Tapi kalau di lokalisasi nggak apa-apa, nggak ada hukumnya. Jadi monggo, kalau mau selingkuh ke lokalisasi, jangan dibawa ke rumah. Atau kalau perempuannya yang selingkuh dan memasukkan laki lain ke rumah, ini yang salah. Tapi kalau janjian di tempat lain tidak apa-apa. Kita Islam tidak. Yang namanya maksiat. Zina. Mau di mana aja dilaksanakan. Mau di dalam gua, mau di bawah tanah, di atas langit. Az-zina huwa zina. Perbuatan zina adalah perbuatan zina dan perbuatan maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan fahisyah atau perbuatan maksiat, ya kan? Ma haraminha, yang tampak di hadapan manusia, wa ma batan, dan apa yang dilakukan manusia dengan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui kecuali oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Wa antusyriku billahi ma lam tunazzil bihi sultana. Ya kan? Yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan syirik kepada umat manusia, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ketika mengharamkan perbuatan syirik tersebut tidak pernah menurunkan hujjah satupun atas pelegalan perbuatan syirik. Tapi yang Allah turunkan adalah hujjah, dasar untuk bertauhid. Allah tidak pernah menurunkan dasar untuk melegalkan perbuatan syirik. Karena kita semua tahu perbuatan syirik adalah perbuatan yang kejahatan terbesar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah Allah memerintahkan perbuatan syirik, tapi Allah memerintahkan kepada tauhid. Dan hati-hati, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Anda berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara kepada Allah atas nama Allah tanpa ilmu, seperti tadi, ya kan? Ini adalah merupakan tradisi nenek moyang kami, dan bahkan mengatakan ini adalah merupakan aturan dan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena kiai-kiainya juga seperti itu semua. Nah, seperti itu. Makanya seperti orang jahiliyah mengatakan seperti itu, ya kan? Kasfil aurat. Kenapa? Karena pembesar mereka, kiai mereka juga seperti mengatakan yang seperti itu. Jadi, kiainya kayak gitu. Kita pun lebih, ya kan? Cabai rawit kan selalu lebih pedas, Pak, daripada cabai yang besar. Makanya
kerusakannya, kesesatannya pun lebih. Falyahdharil ladzina yaqulun, hati-hati kepada Anda itu mengucapkan hadza halal, hadza haram, ya kan? Tanpa adanya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Penghalalan milik Allah dan pengharaman itu milik Allah. Allah yang menghalalkan dan mengharamkan. Apa yang dihalalkan Allah kita halalkan, dan apa yang diharamkan Allah kita haramkan, dan kita ikuti, ya kan? Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan beribadah dengan membuka aurat, justru sebaliknya Allah memerintahkan apa? Ya bani Adama khudhu zinatakum, ya kan, inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian-pakaianmu yang bagus ketika engkau akan pergi ke masjid. Pakaian yang bagus ini maksudnya pakaian apa? Yang menutup aurat. Ketika Anda akan sholat, ketika Anda akan tawaf. Maksud khudhu zinatakum ini, pakailah pakaian yang sempurna, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Anda untuk berpakaian. Pakaian yang menutup aurat. Ini perintah baik kepada laki-laki maupun kepada wanita. Jadi intinya saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana orang-orang di zaman jahiliyah ketika itu mereka mengaku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara membuka aurat, ya kan, dan menganggapnya bahkan sebagai sebuah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berbangga dengan melakukan perbuatan jelek tersebut, yang ini adalah merupakan sebuah kedustaan yang besar yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan dari ini kita bisa mengambil sebuah keputusan hukum bahwasannya membuka aurat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara mutlak. Ya kan? Mutlak, yang namanya menutup aurat itu, membuka aurat itu haram, dan perintah menutup aurat itu merupakan sebuah kewajiban. Dan kita masing-masing harus belajar mana aurat laki-laki dan mana aurat wanita yang harus ditutup, ya kan? Kecuali diperbolehkan membuka aurat itu dengan adanya sesuatu yang darurat, seperti pengobatan. Itu pun kita harus berusaha. Ketika kita bisa istri-istri kita akan melahirkan, ada apa semua, otomatis kan aurat bakal terbuka kan. Kita usahakan. Cari dokternya pun dokter yang perempuan. Kecuali memang muter-muter sudah mentok, nggak ada dokter lagi, kecuali nggak ada dokter perempuan.